Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Bobon Santoso kemarin kan syahadat. Tapi prosesnya itu mungkin 5 tahun sebelumnya. Setiap kali aku nonton podcast kontennya Bobon itu aku doa sama Allah, ya Allah, ini orang baik, orangnya lucu, asik. Berilah hidayahmu ya Allah. Berilah hidayahmu. 2 tahun yang lalu dia sempat WhatsApp. Dia bilang gimana cara masuk Islam. Dan ternyata ayahnya Bobon itu juga mualaf. Belum lama juga ada kan berita yang lagi rame agak FYP dengan Dr. Richard itu kan. Ya mungkin untuk urusannya dia yang berbeda ya. Untuk viral segala macam rame yang kemudian bertanya kemana-mana. Dan di sisi lain tiba-tiba ada statement bahwa Dr. Richard adalah seorang Muslim itu. Tapi sebelum yang ini loh. Sebelumnya kemarin ada videonya. Tapi antum sebelum udah ngomong gitu. Udah ngomong. Saya bersaksi dia orang Islam gitu kan. Iya. Ya. Itu antum udah tahu dia orang Islam atau dan sebentar lagi Bang akan menyusul orang-orang besar lain masuk Islam. Sebutin dong. Ya Allah, ini kopi apa nih Bang? Espresso, double shot ya. Bismillah, double shot. Bismillah. Bukan lelaki kalau perutnya nggak ada espresso. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Ini Palestino. Palestina apa namanya Palestino? Apa tuh? Kalau nggak ada lagi Americano. Wajib juga itu Palestino. Palestino. Berarti di coffee shop aku Palestino ya? Palestino dong. Makanya ini kapan kita mulai nih? Ini udah mulai sekarang. Penasaran soalnya aneh tuh. Masya Allah. Perasaan setiap orang yang non Muslim salaman antum langsung syahadat ini kayaknya. Iya, kayaknya dia terhipnotis. Ada mantranya Bang. Ada apa tuh? Ada. Apa mantranya? Jadi gini, banyak orang nggak tahu amalan rahasia. Ya kalau rahasia jadi kasih tahu. Iya, amalan rahasia itu maksudnya orang yang anak doain itu dia nggak tahu kalau dia lagi didoain. Oh. Gitu. Jadi Bobon Santoso kemarin kan syahadat. Tapi prosesnya itu mungkin 5 tahun sebelumnya. Anak follow subscribe YouTube-nya dia. Waktu itu masih spill yang aneh-aneh lah. Dia punya konten yang mabuk hela apa bahasanya? Bahasa Sunda itu. Hela apa? Hela apa? Nah, sekarang hela. Mabuk hela. Itulah. Aku orang Padang suka yang hela. Kan? Jadi setiap kali aku nonton podcast kontennya Bobon itu aku doa sama Allah, ya Allah, ini orang baik, orangnya lucu, asik. Berilah hidayahmu ya Allah. Berilah hidayahmu. Sampai suatu hari bertemanlah kami di sosmed. Follow-followan kan. Follow-followan. Terus janjian mengonten bareng di Bali kan, aku di Bali, dia juga di Bali. Tapi ternyata Allah belum takdirkan ketemu kan. 2 tahun yang lalu. Dia sempat WhatsApp. Dia bilang gimana cara masuk Islam. 2 tahun yang lalu. Iya, jadi tanya, bukan perkara dia bilang, baru kemarin. Baru, di proses sudah lama. Jadi dia bilang ada teman dia mau masuk Islam. Ternyata itu adik dia masuk Islam. Adik dia masuk Islam. Dan ternyata ayahnya Bobon itu juga mualaf. Oh, ya, ayahnya juga jadi masuk Islam. Bobon ini nggak sendirian sebenarnya. Nggak sendirian, ayahnya juga mualaf. Cuman kan orang ini kadang-kadang login terus log out, login log out, rata-rata begitu. Karena kata Nabi kan begitu. Umat akhir zaman tuh pagi beriman, sorenya enggak. Mungkin hari-hari ini kita pun kadang-kadang banyak log out tanpa sadar tuh sering gitu. Terus kemarin setelah Bobon syahadat, dia bilang kayaknya bokap gua kelamaan log out deh katanya. Kelamaan main-main di luar, ini harus masuk lagi nih kayaknya. Maksudnya log out dari keyakinan dia yang bukan, jadi ya log out dari Islam, paham? Oh sempat. Udah bapaknya dia sekarang katanya. Jadi mudah-mudahan setelah melihat Bobon masuk Islam, bapaknya balik ke Islam lagi. Oh, Masya Allah. Dia cerita gitu. Jadi dia nggak sendirian dan dia proses lama. Jadi pas ketemu kemarin itu nggak sampai 5 menit setelah pertemuan itu syahadat. Antum ini unik sih sebenarnya. Saat dari Sulaiman nih unik ya. Kita tahu zaman rocker. Band antum Betrayal ya? Pernah di Betrayal, di Gibraltar. Dulu band pertamanya Liang Lahat.
Liang Lahat. Itu Juga- zaman-zaman secrehead. Terus Ya pernah kan? juga punya band di Bali, Born by Mistake. Heeh. Nah, sekarang masih ngeband juga. Born by Mistake. BBM. Macam-macam ya. Ya mungkin yang belum lama di zaman-zaman sekarang, era sekarang kan orang tahu zamannya Will Oates dulu ya. Will Oates yang menarik sih, emang cukup jadi kehebohan juga ya. Beliau sih sudah mualaf sih sebenarnya waktu itu kan, datang ke sini main. Tapi antum yang nyuruh dia sunat. Iya, anak sunatin. Anak sunatin dia. Orang tuh mualaf berapa tahun baru berani sunat. Ya gitu Bang. Jadi orang-orang yang login di tangan anak itu bukan sekonyong-konyong tiba-tiba dia syahadat. Udah ada banyak doa, air mata yang Tuhan nyebut nama dia. Itu dakwah sebelumnya. Ke Dr. Richard juga begitu. Ya. Walaupun nggak semua yang login kemudian terus login, ada juga kan maksudnya. Iya, hidayah kan dalam genggaman Allah Bang. Kita nih tidak bisa memberi hidayah. Jadi nggak mesti semua orang yang kita doakan itu diberi hidayah sama Allah. Buktinya Rasulullah sendiri pun mendoakan pamannya nggak dapat hidayah kan. Nabi Nuh alaihissalam mendakwahi anaknya, istrinya mendoakan anak istrinya, Allah nggak bagi hidayah. Nah ternyata Bang, orang yang dapat hidayah itu memang di hati kecilnya dia sudah mau, dia pengen. Maka ketika dia berjalan menuju Allah, Allah berlari menghampiri dia. Nah, karena aku punya fikir yang kuat, punya risau yang kuat, jadi setiap ketemu tuh susunan kata-kata itu betul-betul untuk memikat orang tuh mau masuk Islam. Jadi kalau misalnya gini, beberapa yang kaderullah ya akhirnya salaman gitu ya, syahadat. Itu kan katanya dari jauh hari udah dilemparin martir doa kan, doa. Kan. Itu anda udah tahu siapa orang apa semua orang didoain? Semua orang didoain. Semua orang doain. Semua orang didoain. Oh, Masya Allah. Saya nonton TV nih ya, terus lihat Donald Trump, terus saya langsung doa dalam hati, ya Allah berilah hidayah Donald Trump. Jadi kalau dia bermualaf, entah dari kemana, kita dapat manfaat, kita dapat fadilahnya. Nanti dia langsung aja kita doain semua orang punya mualaf. Nah, itulah makanya. Ya Allah curahkan hidayah di seluruh alam ya Allah. Tapi kalau mau dahsyat doa itu sampai ke personalnya, sebut namanya. Itu mau ya, itu the power risau itu doa itu. Fikir ini kekuatan yang paling dahsyat yang diberikan Allah kepada manusia. Fikir. Tajam itu. Ya fikirnya nggak sampai itu. Rasulullah SAW memikirkan umatnya 1400 tahun yang lalu. Sampai hari ini masih ada yang Islam. Itu the power of fikirnya. Dan itu yang nggak dimiliki sama orang. Besi Bang difikirkan terbang Bang. Iya. Bayangkan tuh kekuatan pikir. Besi difikirkan jadi Apollo. Sekarang udah sampai ke bulan katanya. Itu akibat pikiran. Ya, ketika manusia sampai ke bulan, banyak orang Islam sujud syukur. Dia pikir tuh hebat. Padahal itu bulan makhluk, manusia makhluk, bumi makhluk. Makhluk sampai ke makhluk itu biasa Bang. Fikir yang dahsyat itu bagaimana menyampaikan makhluk kepada yang menciptakan bulan, Allah. Itu fikirnya dai Bang. Pikir ini yang mau saya bagi kepada Bang Ari, kepada semua teman yang nonton tayangan ini ya. Cobalah apa susahnya kamu mendoakan ketika melihat AC, ya Allah berilah orang yang bikin AC ini hidayah ya Allah. Ketika mau starter mobilmu Toyota, Velfire, Alphard, semua ada macam-macam kan. Doa sama Allah, ya Allah berilah orang Jepang hidayah ya Allah. Punya motor Honda, Yamaha, Suzuki kan. Berpuluh tahun kita pakai, bisa mencari nafkah, bisa ke masjid beribadah, bisa ngantar anak sekolah, bisa ngantar istri ke pasar. Berapa banyak manfaat yang kita dapatkan dari motor itu. Pertanyaannya, pernah nggak sekali aja mendoakan orang Jepang dapat hidayah? Nah, nggak ada Bang. Kalau anda doain, ada. lagi bangun soalnya kita. Iya. Jepang lagi mau Yokohama. Aku pernah ke sana. Nungguin antum ikutan Anak ke sana. Orang anak nggak diajak, anak datang sendiri. Doain kita lagi di tanah yang Bang Ari injak itu, saya udah injak tanah itu di Yokohama. Alhamdulillah. Insya Allah kita mau di beberapa titik. Udah mulai ya, udah mulai. Australia, di Baitul Makmur, di Melbourne, Sydney. Melbourne. Orang Minang juga tuh. Kemudian insya Allah di. Ada pernah ke Sydney juga tuh, orang Minang juga bikin surau. Itu namanya Minang Sayo. Minang Sayo. Minang Sayo. Minang Sayo itu Minang Seia. Itu Masya Allah. Orang Minang luar biasa, karena yang rencana nanti kita mau bangun juga di mana? Kanada, Edmonton. Orang Minang juga. Orang Minang juga. Ngeri ya orang Minang nih. La ilaha illallah. Masya Allah. Orang Minang tuh dibilang katanya apa namanya? Kitabul apa?
Sara bersandi kitabullah, adat bersandi sara, sara bersandi kitabullah. Itu menyebabkan kayaknya orang Minang kalau nggak nyadatin orang kayaknya belum jadi orang Minang. Dan sebetulnya kalau kita lihat sejarah ya, yang membawa Islam ke Makassar itu orang Minang. Ada 3 Datuk, salah satu Datuk Sulaiman namanya. Saya ada ziarah ke makamnya di Polopot. Jadi orang Minang aja. Dia bawa ke Palu orang Minang. Ya kalau kita lagi kata lagi safar kemana gitu diundang masyarakat Muslim Indonesia, orang Minangnya kuat. Memang kuat juga ya. Orang nah Minang, ini makanya apa mungkin itu yang membuat antum juga rasa kayak apa? Kayaknya kalau ketemu orang kepingin aja menjadi bagian dari hidayahnya orang itu gitu. Jadi gini bang, waktu kecil itu dulu sebetulnya kita orang Minang ini kan gadang di surau bang, besarnya di musola. Jadi kalau orang Minang itu sudah balik, sudah disunat itu malu tidur di rumah. Ya kita tidurnya di musola bang. Jadi memang udah diajarkan basic dasar agama itu dari kecil kuat. Ya. Terus waktu kecil saya teringat tuh pernah nonton film Wali Songo. Ketika dia bantu orang kan, terima kasih Syekh Sunan, berterima kasihlah kepada Allah. Dia pakai sorban, pakai tongkat, pakai gamis, pakai jenggot kan. Dalam pikiran saya waktu itu, aku kalau gede mau kayak gini nih. Sempat punya cita-cita seperti itu. Jadi kemana-mana ngislamin orang. Saya dengar kabar kan Wali Songo ngislamkan satu pulau Jawa. Syekh Burhanuddin Islamkan pesisir barat Sumatera. Sayyidina Umar bin Khattab mengislamkan 2 juta orang dengan tangannya. Syekh Muhyiddin Chisti mengislamkan 9 juta orang. Saya pikir saya dari Sulaiman insya Allah akan islamkan jutaan orang juga. Itu pikir situ. Atau minimal orang yang menjadi wasilah, jutaan orang lain. Betul. Gitu. Maka pikir dakwah itu udah muncul. Sempat lost sebentar ketika masuk ke dunia metal-metalan itu, underground itu. Tapi semangat dakwahnya ada. Buktinya aku ngajak orang jadi anak metal juga. Teman-teman ada racuni juga nih, musik bagus nih, keren semua. Rame dulu kan metal underground ya, mana-mana kan. Sampai di Bali ketemu dai, ketemu orang tablik. Wah, ini nih jawaban dari doa aku nih. Ini anak pil yang sesungguhnya nih. Iya, ini yang aku cari-cari sebelumnya nih. Akhirnya bang, di Bali itu hari-hari bang, sehari itu bisa 10 orang syahadat. 5 orang, 10 orang. Pernah aku dakwah di pedalaman Luwu Bangga itu 170 orang bersyahadat di satu waktu. 170 orang. Kalau Ustadz Fadlan kan yang di Papua kan. Saya pernah ke kampung itu juga. Itu 12 suku, 3.200 orang lebih yang masuk Islam kan satu waktu kan. Dan itu bukan sahabat Rasulullah. Ini manusia yang hidup di zaman ini. Maknanya kalau kita mau aja berdakwah, berfikir ya, zikir, fikir, syukur, sabar, bergerak terus memberi manfaat. Insya Allah kita jadi asbab hidayah. Contohnya nih Bang Ari ajak 1.000 orang masuk Islam. Gak mungkin 500 gak mau. Gak mungkin lah. 100 pun udah hebat dah. Tapi yang pengalaman Anda Bang, dari 1.000 orang yang Anda ajak masuk Islam, yang nolak paling 100. Karena Islam adalah sebuah kebenaran yang tidak bisa terbantahkan. Islam adalah solusi dari semua permasalahan hidup manusia. Islam ini solution. Apapun pertanyaannya, apapun masalah hidup orang, ada jawabannya dalam Islam. Padahal satu ikut aja kita udah selamat ya. Satu orangnya lebih baik daripada unta merah satu lapangan. Unta merah itu Ferrari zaman sekarang. Lebih baik daripada seluruh benda yang disinari matahari. Satu orang. Apalagi kalau 1.000 orang. Waduh, jadi kalau kita lihat ya, belum lama juga ada kan berita yang lagi rame agak FYP dengan Dr. Richard itu kan. Ya mungkin untuk urusannya dia yang berbeda ya. Untuk viral segala macam rame yang kemudian beritanya kemana-mana. Dan di sisi lain tiba-tiba atau statement bahwa Dr. Richard adalah seorang Muslim itu. Tapi sebelum yang ini loh. Sebelumnya kemarin ada videonya. Tapi antum sebelum udah ngomong gitu. Udah ngomong. Saya bersaksi dia orang Islam gitu kan. Iya. Ya. Itu antum udah tahu dia orang Islam atau udah lihat bersyahadat? 2 tahun lalu saya syahadatkan dia. Sudah syahadat sudah syahadat. Oh. Cuma waktu itu saya pikir main-main. Saya nggak urus lagi. Tapi setahun yang lalu ketemu lagi di Palembang di tempat makan Pindang. 4 mata bicara. Ustaz, saya sudah fix 100% saya Muslim. Saya terima Islam. Tapi tolong dirahasiakan. Cuma saya tidak menjaga rahasia itu. Karena saya kasih tahu Ustaz Felix Xiao. Pas kejadian itu saya telepon Ustaz Felix. Ustaz Felix, Dr. Richard udah masuk Islam. Takbir. Tapi tolong jangan sebarkan dulu. Tapi lu jangan bilang juga saya udah masuk Islam. Tapi jangan bilang ya. Akhirnya itu udah menyebar di antara kita, benar. Dan serius Bang. Tapi itu kabar gembira. Semestinya ketika mendengar kabar orang masuk Islam ada tahniah. Kita ucapkan selamat. Pertama, yang kedua kita beri hadiah. Kasih zakat ya. Kasih hadiah. Meskipun Elon Musk yang masuk Islam, dia berhak terima zakat Bang. Iya benar. Dia Hasanah 8 kan. Akhirnya kurang lebih sebulan lebih yang lalu ya, sebulan
aku ketemu lagi sama Dr. Richard di Sayap Suci di restoran dia yang non alkohol tuh kan. Ya. Terus dia bilang sama saya, Pak Mata, Ustaz tahu nggak Ustaz, kapan pertama kali saya merasa Islam? Saya mengakui kalau saya diri saya Islam. Ketika Ustaz live TikTok dan syahadatkan saya di tempat es kacang di Palembang. Waktu itu yang aku pikir dia bercanda, dia hanya ikut-ikutan aja. Tapi waktu itu ternyata Allah sentuh hatinya. Oh. Nah, kenapa dia rahasiakan? Dia menunggu orang tuanya, ibunya merestui keputusannya. Sekarang udah Ada. Ketika ibunya udah bilang ridho, ada. Makanya waktu habis pulang dari restoran itu, aku bikin video. Dr. Richard itu Islam. Ini unik sih sebenarnya kalau mengenai Dr. Richard sendiri. Dr. Richard itu kan dari SMA Saverius ya. Satu sekolah dengan Ustaz Felix. Iya. Nah juniornya mereka berdua siapa? Istri Ana. Masya Allah. Jadi mereka semua satu sekolah dulunya. Jadi karena kan satu sekolah non Muslim, gitu kan. Seniornya adalah Dr. Richard dan Ustaz Felix, gitu. Senior mereka dia semua tuh kan, gitu. Sekarang dua-duanya udah mualaf. Tapi aku yakin Dr. Richard akan jadi dai nanti. Karena itu sempat terucap di lisannya dia, aku mau jadi pendakwah, tapi dengan caraku. Ya, Masya Allah, siapa tahu aja kan, kita nggak pernah tahu ya. Ya, terlepas dari kontroversi yang ada kan, ini sebuah proses berarti sih ya, kebaikan kita nggak ada tahu. Ini satu hal saya mau kasih nasihat buat teman-teman semua yang nonton ya. Kita tidak boleh membatalkan keislaman seseorang hanya karena sangka buruk kita. Ya. Kalau orang masuk Islam nggak perlu kita tanya kenapa. Gara-gara perempuan kah? Gara-gara bisnis kah? Gara-gara macam-macam lah, fitnah-fitnah yang kita buat. Pertanyaan yang nggak perlu kita tanyakan. Dan kadang-kadang dibuat pertanyaan dan dia jawab sendiri, bukan ditanyakan. Dia punya, kadang yang nanya cuma nyari kebenarannya aja, ngecek aja. Gitu. Ngecek aja. Jadi, tapi kok aku memahami sih ya, bagaimana fitnah yang masalah yang terjadi di bisnisnya Dr. Richard, dan aku nggak ikut campur karena aku nggak tahu gitu. Karena pas sebelum ketemu itu, habis khuruz 40 hari kan di Labuan Bajo kan, karena matiin handphone tuh bang. Jadi nggak ada main sosmed, dia nggak tahu apa yang terjadi, fitnah apa yang terjadi, gonjang-ganjing yang terjadi di dunia sosial media itu. Pas pulang-pulang, Dr. Richard ya cerita lah. Dia bilang nggak ada jalan keluar lain kecuali minta tolong sama Allah. Nggak ada orang yang akan bisa bantu kecuali Allah. Nah, saatnya sekarang lah untuk mengumumkan keislaman yang dirahasiakan selama 2 tahun itu. Oh gitu? Oh, berat itu. Berat begini katanya? Nggak mudah bang untuk orang ya berpuluh tahun dia hidup di dunia kan, ya dengan agama sebelumnya, tiba-tiba dia harus memutuskan sesuatu yang berbeda dengan istrinya. Nah istri Dr. Richard kan mengumumkan dia masuk Buddhis kan, itu juga ujian berat bagi beliau kan. Di saat satu sisi dia mau ngajak ke Islam, ternyata dokter ini memilih Buddha. Nah itu juga ujian berat. Istrinya bilang beliaunya yang pindah? Ya, upload video kalau di wihara lagi senang dengan Buddha. Tapi saya bilang, jadi dua-duanya keluar dari keyakinan sebelumnya? Iya. Oh, yang satu ke Islam, satu ke Buddha. Agak unik juga sebenarnya. Agak unik ya. Jadi aku bilang ada yang lebih tinggi daripada hukum hakam fikih. Apa hukumnya? Apa hukum? Rata-rata kan netizen nanya tuh, gimana tuh hukumnya tuh menikah beda agama semua. Saya bilang ada yang lebih tinggi itu hikmah. Kamu doakan, mudah-mudahan dapat ridha istrinya. Kita nggak tahu. Udah bukan urusan kita lagi. Bukan urusan lagi. Urusan Allah. Ya usah kamu, udahlah pokoknya doakan saja. Jadi kalau ada orang masuk Islam, ucapkan selamat, kemudian berikan hadiah. Selesai. Ya. Waktu dulu sahabat Nabi kan ketika dalam sebuah jihad itu ada orang kafir Quraisy terpojok mau dibacok sama sahabat kalau nggak salah Usama bin Zaid. Kemudian dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oh ini takut mati nih, dibacok. Nabi tahu, Nabi marah. Yang Nabi marah itu ya? Iya, Rasulullah, apa kamu sudah membelah dadanya, membelah hati, memeriksa hatinya? Dia cuma pura-pura ya Rasulullah, dia pura-pura dia cuma takut mati. Nah, jadi kita tidak boleh menjadi hakim di dunia ini yang harus menghakimi, menilai hati seseorang. Ini yang mau saya tanya ke antum nih. Apa? Kalau sesuatu yang haram itu kan nggak mungkin bercampur, maksudnya hak dan batil nggak mungkin bercampur kan, gitu. Dan kalau misal sesuatu yang hak itu kan nggak mungkin kemudian bercampur dengan yang haram, seperti itu kan. Melihat bagaimana antum kemudian memberikan jalan apa namanya, menunjukkan jalan hidayah untuk beberapa saudara kita gitu kan. Ya Masya Allah, orang lihat, hikmahnya luar biasa gitu. Tapi di beberapa justru teman saudara kita sendiri
ada yang mengharamkan cara antum berdakwah, ya kan? Gitu. Yang kemudian ya kita sadar semua ya bahwa itu udah kita berdua paham mengenai hal itu, bahwa ada sih teman-teman kita, saudara kita yang judgmental gitu, yang kemudian mungkin mengilustrasikan seolah-olah Islam menjadi agama yang kaku, agama Allah kayak galak banget, semua orang ya jadi kayak polisi lah pokoknya, semua serba salah. Kalau mereka mengharamkan cara antum berdakwah, berarti yang bersyarat sama antum dasar Islam. Emang mualafnya jadi haram gitu maksudnya. Mualafnya jadi haram gitu gara-gara itu kan. Kalau Anda kan lihat bahwa ini kesimpulan akhir tentang Allah tetap kan. Bagaimana metode dakwah ini diambil segala macam dari situ ketika mendapatkan hidayah itu kan urusan Allah sebenarnya. Tapi bagaimana antum dengan begitu tenang menyingkapi? Sebenarnya dari dulu antum sempat terpancing emosi pernah juga ketika ada yang begitu-begitu kan. Antum sempat layanin, sekarang mungkin udah enggak gitu. Nah, antum bagaimana melihatnya keadaan seperti Bang. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu nanti di akhirat akan menuntut kita sesuai kefahaman masing-masing. Ya. Allah tidak akan tanyakan ke anak nanti, Eder, itu kefahaman yang aku tanamkan di hati Hari Untung, kamu amalkan nggak? Bukan itu, Bang. Yang ditanya ilmu yang kuberikan kepadamu, kefahaman yang kutanamkan di hatimu, apakah kamu sudah amalkan atau belum? Itu yang akan Allah tuntut nanti. Ya. Jadi kalau seandainya Ana memahami bahwasanya profesi Ana sebagai seorang seniman, seorang pelukis, musisi, kemudian menggunakan keahlian yang Allah beri untuk mengajar orang kepada Allah. Nah, kalau Anda meyakini sebetulnya kalau itu tuh sesuatu yang haram, itu Anda pasti tinggalkan. Karena nggak boleh, Bang. Kalau ragu aja harus ditinggalkan, subhat ditinggalkan. Kalau Anda punya dalil, Bang, Anda punya guru, punya dalil yang memperbolehkan, bahkan memerintahkan Anda berdakwah dengan cara ini. Nah, Anda nggak ada urusan dengan orang lain. Maksudnya kalau guru Anda sudah merestui, alhamdulillah. Nah, kalau anak istri Anda sudah nggak ada masalah, nggak ada masalah. Jadi netizen orang lain yang Anda nggak kenal terus dia menghakimi, memvonis itu musik haram, wali setan, macam-macam lah bahasa-bahasa yang keluar dari lisan mereka. Bagi Anda tuh nggak ada efek sama sekali di hati Anda. Ya, tapi kalau guru Anda bilang lu berhenti main musik, berhenti Anda. Berhenti. Bagi Anda nggak penting banget main musik sekarang, Bang. Dulu kalau musik kan jadi agama bagi kita, Bang. Dulu musik kalau itu kita dulu beda ya, Bang, melihat musik itu sebagai musik itu dulu jalan hidup, Bang. Life without musik empty kan, hampa kata emptiness. Tapi sekarang ada musik, nggak ada musik nggak apa-apa. Itu cuma sebagai wasilah aja untuk mengantarkan. Itu media pesan. aja ya, Iya. media antum. Ya. Tidak semua orang mau diceramain. Ya. Maka ada guru kita Syekh Nuruddin Al-Banjari itu mengatakan tuh ada sebagian dai tugasnya mengangkat umat dari neraka ke pintu surga. Ada sebagiannya mendorong umat dari pintu surga ke dalam surga. Bagi-bagi tugas. Ya, jadi Anda merasa Anda dipilih Allah, diberi hidayah oleh Allah Ta'ala setelah ahli dalam menggunakan alat musik, ahli dalam melukis. Maksudnya Allah kan bisa aja memberi hidayah sebelum itu. Tapi kenapa diahlikan dulu? Supaya Anda menggunakan keahlian Anda untuk mengajak orang kepada Allah. Anda yakin itu. Itu kefahaman Anda. Ketika sudah masuk, terserah. Udah tinggal dilanjutkan aja. Serahkan sama Allahnya. Jadi ada, Bang, dalam hukum Islam itu hukum hakam halal haram. Babi itu haram kan. Ketika tidak ada makanan untuk yang dimakan di hutan, di pulau, yang ada cuma babi. Kita udah lapar, nggak mampu lagi itu berdiri itu sholat. Sementara babi guling-guling makan aku di depan kita. Apa hukumnya memakan babi itu? Udah nggak ada lagi yang bisa dimakan. Cuma ada babi itu. Jadi halal kan? Tidak, hukumnya tetap haram. Tapi memakannya tidak berdosa. Itu yang hikmah. Babinya tetap haram, tapi ketika orang memakannya waktu itu jadi halal makanya. Dia tidak berdosa. Nggak berdosa. Jadi hukum Allah tidak bisa dirubah. Khamar itu haram sampai kiamat haram. Tapi pernah ada satu kisah nyata nih, Bang, kisah nyata. Ini teman-teman kita ahbab ya, orang-orang dakwah, dia ke Pelabuhan Ratu berdakwah. Ini kisah nyata. Jadi teman-teman tabligh ini duduk di pinggir pantai. Tiba-tiba ada satu orang pemuda lagi melamun di laut. Kan? Terus dipanggil, Bang. Akang, ayo gabung sama kita di sini, ngopi dulu, ngopi. Terus tiba orang anak muda itu bilang, saya nggak ngopi kalau sore gini. Ayo minum apa? Teh, susu? Enggak. Saya kalau sore ini minum bir dingin. Minum bir dingin katanya kan. Salah satu teman kita waktu itu dibilang, oh ya Akang, ayo gabung nanti boleh, nanti saya bayarin. Paham? Kemudian, karena dengar dibayarin gratis kan, maka duduklah dia di sana.
Sambil dia minum bir, teman-teman minum kopi, mulailah bicara kebesaran Allah. Dia minum sambil anggu-anggu. Bicara tentang sholat, tentang sunnah, tentang kematian, tentang dunia akhirat, tentang iman amal soleh. Pas mau maghrib, tahu-tahu teman-teman dakwah ini, orang-orang tabligh ini bilang sama Syekh Kang, Kang, ayo ke masjid. Kami ke masjid dulu, ntar lagi maghrib. Dia bilang, ya sudah, silakan, saya pulang aja. Dia mau pulang. Pas jalan pulang, muncul di pikirannya pemabuk tadi. Itu ustadz bayarkan saya bir dingin tadi berdosa apa tidak? Dia pengen tahu hukumnya kan. Lalu dia sedikit banyak dia punya tahu lah ilmu kan. Lalu dia ke masjid. Udah mau azan maghrib dia ke masjid. Pas dia masuk masjid, teman-teman takbir langsung kan. Langsung peluk dia. Kemudian ya, alhamdulillah akhirnya akan datang ya. Dia bingung kan, dia cuma datang menanya hukum agama itu. Tapi sampai depan masjid, dia bilang saya ke sini aja. Ustadz tadi belikan saya minum bir dingin berdosa nggak? Oh itu dosa besar itu. Cuma sampai di masjid kami sudah istighfar banyak-banyak, bertobat kepada Allah dan doakan ampunan untuk Akang juga. Semoga Akang dapat hidayah. Nangis dia bilang habis dibeliin minum, didoakan ampunan, didoakan hidayah. Akhirnya si Akang itu ikutlah dengan teman-teman itikaf 3 hari di masjid. Sekarang alhamdulillah kabarnya anaknya sudah hafiz Quran. Masya Allah. Itu hikmah bang. Hikmah. Ya. Nah, hikmah ini nggak ada kitabnya bang. Nabi Khidir berjalan dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya. Kata Nabi Musa, Allah perintah aku untuk belajar dengan wahai Khidir. Dia katakan kau tak akan mampu berjalan bersama aku, dia tidak akan bersabar. Dia bilang aku pasti bisa. Oke, dengan satu ketentuan syarat, kamu kalau jalan sama aku jangan kamu bertanya. Jangan komplain. Jangan komplain, jangan bertanya. Bertanya nggak boleh. Bertanya nggak boleh, apalagi komplain. Tanya nggak boleh. Jalan, tiba-tiba anak kecil dibunuh sama Nabi Khidir. Apa hukumnya membunuh anak kecil itu? Itu jelas dosa besar membunuh bang. Tapi ada hikmah, wisdom yang Allah tanamkan di hati Nabi Khidir yang Nabi Musa pun nggak tahu. Nabi Musa tanya, kata Nabi Khidir, bye-bye. Kau udah bilang kau nggak sanggup. Jalan ada perahu orang lagi parkir dibocorin. Nabi Musa mau tahan, nggak kuat ya. Kenapa dibocorin? Ini punya orang, zalim ini. Udah Musa ada 2 kali kan. Nah, dikira beri aku kesempatan sekali lagi. Ternyata pas ngeliat rumah rubuh diperbaiki sama Nabi Khidir. Bingung lagi rumah siapa diperbaiki, diberdiriin. Nah, ini rumah siapa? Karena aku udah bilang jangan bertanya wahai Musa. Nah, jadi ada orang-orang ya yang berbuat satu hal yang menurut kita mungkin salah, mungkin haram. Kita nggak tahu bang di balik itu apa hikmah yang dia paham yang kita nggak paham. Lanjutkan dong Ustaz. Itu gantung gitu. Iya. Orang yang baru dengar kisah ini butuh sampai selesai itu. Iya. Jadi ternyata, kenapa harus dibunuh tuh anak? Ya ternyata anak itu nanti kalau besar Allah akan jadi penjahat, jadi orang jahat. Dia justru kan. Dia udah tahu duluan. Allah beritahu. Ternyata perahu itu pun Allah beritahu kepada Nabi Khidir digunakan untuk merampok nanti ke seberang sungai sama perampok. Nah, nanti banyak orang yang akan jadi korban nanti pun. Dan ternyata itu ada harta anak yatim, rumah yang diberi itu ada anak yatim yang tertimpa di sana. Nah, jadi hikmah-hikmah ini masing-masing kita tuh beda-beda bang. Ya. Maka kita nggak boleh jadi hakim di dunia. Benar. Kita jangan sangka baik sama orang semua, sangka baik sama semua orang. Ya. Ini mungkin yang menjadi banyak pelajaran ya bahwa justru kelembutan dan hikmah itu yang menarik pada hidayah. Kan, gitu ya. Bagaimana cara antum juga itu kemudian memberikan banyak pemakluman untuk teman-teman gitu ya, untuk saudara-saudara yang anak-anak band misalnya, wah dong ikut ngaji, bukannya musik haram. Udah haram nanti aja tanya sama Ustaz gitu kan. Musik boleh metal, sholat nggak boleh tinggal. Makanya musik boleh metal, puasa nggak boleh batal. Itu bahasa hikmah. Dengan begitu kan kelembutan mereka jadi ada kans mereka mau tahu gitu kan. Tapi di sisi lain ada juga teman-teman kita yang kerjanya menyaksikan keislaman dari saudara sendiri. Ya kan? Orang yang mengatakan satu orang kafir bang, maka tuduhan itu kembali ke dia kalau itu salah. Bahkan dijadikan konten kadang. Memang kerjanya konten untuk menjadi polisinya keislaman orang lain gitu. Padahal kita diajarkan untuk memberikan husnuzon, menghormati proses dari orang lain kan gitu. Kita nggak pernah tahu prosesnya dari mana gitu. Walaupun kita tahu ada kesalahan dari temennya gitu. Jadi dia sebenarnya salah nih. Tapi bukan dari mulut kita keluarnya gitu. Maksudnya mungkin prosesnya lewat situ dulu kali gitu. Kita maklumin dulu gitu kan. Tapi di sisi lain ada yang menjadikan ini komoditi konten. Yang kerjanya mungkin bikin ribut aja kan, kita sebagai muslim jadi kerasa kayak
Nabi yang mana sih yang diikutin gitu? Tugasnya Rasulullah itu Ya. apa? Mendamaikan orang berseteru. Ya. Ya, mengislamkan orang kafir. Heeh. Bukan mengkafirkan orang Islam. Ya. Bukan orang yang berdamai jadi berseteru. Heeh. Dakwah Rasulullah tuh orang bermusuhan jadi sahabat, Bang. Nah, Kalau kita berdakwah hari ini orang bersahabat jadi musuhan itu siapa yang makanya. dituduh? Aneh Wah. kan? Jadi Makanya banyak teman-teman yang kemudian jadi ya takut ngaji sama mereka ini gara-gara ya. jadi gini, Bang. Ada satu tertib dakwah yang banyak Ya. orang nggak paham, Bang. Hah, Dakwah itu menceritakan, mengabarkan kabar gembira, bukan ancaman. hah, Kalau ketemu orang sampaikan tentang surga, ayat neraka itu baca sendirian. ya. Untuk diri kita. Hah. Tapi hari ini banyak kebalikan, ketemu orang sampaikan neraka untuk diri dia surga. Hah. Nah, itu aneh, itu kebalik itu, Bang. Dakwah sempurna itu tidak bicara penyakit tapi menaburkan obat. Hah. Hari ini orang menggaruk penyakitnya ditambah parah, obat lupa ditaburkan. Bukan bicara syirik tapi bicara tauhid, bukan bicara bid'ah tapi bicara sunnah, bukan bicara fasya mungkar tapi bicara sholat. Tauhid datang, kesyirikan hilang. Sunnah datang, bid'ah hilang. Sholat datang, kekejian, kemungkaran hilang. Ilmu datang, kejahilan hilang. Zikir datang, kelalaian hilang, gaflah. Ikram datang, kesombongan hilang. Ikhlas datang, riya hilang. Cinta akhirat datang, cinta dunia hilang. Dakwah itu menyalakan cahaya, bukan mencaci maki kegelapan. Hari ini banyak orang tak paham, Bang. Orang Masya Allah. hari ini menghina kegelapan, tidak menyelesaikan masalah. Nah, makanya yang ana paham itu, Bang, ya, Rasulullah itu tidak pernah merampas kesenangannya sahabat. Ya. Tapi apa yang Nabi lakukan mengganti kesenangan sahabat dengan sesuatu yang lebih nikmat. Itulah agama. Masya Ya. Allah. Gimana menceritakan keindahan kepada orang buta, Bang? Nabi nggak cerita, Bang. Apa? Ketika ada orang buta yang disuapin oleh Nabi makan, Nabi dicaci maki, Nabi diam. Karena Nabi tahu menceritakan keindahan ke orang buta itu pekerjaan yang sia-sia. Sampai wafatnya Rasulullah, Nabi tidak mengatakan akulah Muhammad yang kamu caci maki itu. Bayangkan, Bang, hikmah. Ya. Ketika Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar tanya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, apa amalan suamimu Rasulullah yang ayah belum buat? Kata Ibunda Aisyah, beliau sering menyuapi Yahudi buta di sana. Maka Sayyidina Abu Bakar datang bawa makanan, disuapin. Mulai dia mencaci maki. Hati-hati ya, aku ingatkan lagi. Jangan kau ikut tuh Muhammad. Tukang sihir, orang gila, ngaku-ngaku nabi, pendusta, macam-macam. Sayyidina Abu Bakar nangis dari Isa. Dan dia tahu ini beda, wanginya beda, yang bisa nyuapin, cara nyuapinnya beda. Dia bilang, kamu bukan orang yang biasa menyuapi, bukan. Siapa kamu? Bilang, aku sahabatnya, aku Abu Bakar. Orang yang hari-hari menyuapi dia telah meninggal dunia. Dialah Muhammad itu. Langsung asyhadu alla ilaha illallah wa sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita kembali ke ini, Bobon dan juga Dr. Richard. Dr. Richard ya. Bagaimana prosesnya sampai akhirnya pas ketemu kemarin memutuskan untuk bersyahadat itu bagaimana? Karena udah 2 tahun. Karena Anda lihat udah matang, Bang. Bunganya harus dipetik. Taunya udah matang gitu. Anda mau lihat dari jauh kan. Ada videonya yang viral ketika dia masak dicemplung sama ODGJ gitu kan. Sebelumnya. Jadi, Bang, karena Anda udah ibarat tukang sapi itu, Bang, ya. Tukang potong sapi itu. Dia cuma tengok, dia tahu beratnya berapa, Bang. Berapa? Dia tengok sapi ya. Dia tahu berat sapi itu berapa. Nggak usah ditimbang. Dia tahu? Ya karena udah berpuluh tahun dia urus sapi. Oh, asyik. Paham? Jadi karena Anda udah 25 tahun berdakwah Islam tuh, meng-login kan orang, mensyahadat ke orang. Udah ribu-ribu orang, Bang. Cuma rata-rata Anda nggak publish ya. Kebetulan Bobon, Dr. Richard itu orang terkenal, maka jadi publish. Maka dalam hadis Nabi itu pakailah gamis, kata Rasulullah, supaya orang tidak meremehkan kalian. Gamis punya aura sendiri dia. Iyalah, orang tahu. Kalau maaf ya, alhamdulillah kita di Jakarta, Bang, majority Muslim ya, mungkin 80%, 90% Muslim ya. Coba kalau kita tinggal di Amerika, tinggal di Eropa, tinggal di Bali aja lah, minority, Bang. Kalau anak nggak berpakaian kayak gini, dan menunjukkan identitas keislaman, tahu-tahu mati di jalan, Bang. Mati kita nggak tahu-tahu kan, tiba-tiba mati, lupa bawa KTP. Mungkin orang Bali ini pikir nih, orang Bali udah disunat juga. Kalau dulu kan orang Islam buka celananya sunat, ya Muslim nih. Sekarang orang Kristen disunat juga. Dr. Richard kutanya tuh Islam, udah disunat, udah dari kecil. Bobon belum kutanya tuh sunat belum. Sunat juga. Jadi, Bang, sekarang orang non Muslim udah sunat juga dengan alas kesehatan. Tapi kalau ada identitas keislaman, orang tahu ini orang Islam, pasti diantar jenazah kita ke masjid, Bang.
Minimal kalau di jalan orang ucap salam sama kita. Saya di Jepang kemarin, waktu di Jepang, cari restoran. Kan saya nemanin Pak Sandiaga Uno tuh sama timnya pergi ke Jepang. Waktu ke Yokohama, ke Osaka, Yokohama semua. Lalu kami di Tokyo nyari rumah makan halal Islam. Yang ketemunya rumah makan Indonesia, namanya nama Indonesia, bukan dan saya rahasiakan namanya. Pokoknya ini orang Indonesia pasti halal. Ya, pergilah kami ke sana makan. Saya pesan steak, ya, steak sapi. Tahu apa kata orang Jepang, ya waitressnya, sama saya dia bilang, excuse me, tidak halal, it's no halal. Sapi kami tidak halal, lamb oke. Kalau kambing kami ada sertifikat halalnya, lamb chop itu disembelih orang Islam, tapi sapi ini enggak. Coba kalau Anda datang ke restoran itu tanpa pakaian seperti ini, Anda dikasih aja. Bahkan babi pun mungkin dikasih. Berarti sama kayak bini Anda nih. Kalau Anda ke luar negeri masuk makan berapa kali dia dapat teguran dari ini? Dari waitress. Maaf, yang ini sudah halal. Ya. Karena beliau pakai hijab. Jadi identitas itu penting ya kalau ibaratnya. Identitas, Bang. Jangan remehkan sunnah, Bang. Oh, Masya Allah. Dulu sahabat Rasulullah menghidupkan sunnah karena itu sunnah. Hari ini kita tinggalkan sunnah karena itu sunnah. Kalau dikasih ini sunnah, itu kan sunnah. Jadi inti jangan remehkan sunnah, Bang. Makanya kalau orang bertanya kenapa orang kalau ketemu Bang Dery itu login masuk Islam, sebetulnya bukan saya yang hebat, Bang, tapi apa yang saya tampilkan tuh yang hebat, sunnah itu. The power of sunnah. Nah itu dia yang mungkin benar, Bang, the power of sunnah. Justru kadang-kadang yang nyinyir yang Muslim sendiri ya. Ya, aku dibilang gulu lah, berlebihan lah, dibilang sufi, sesat. Aduh, kadang-kadang kata-kata yang keluar dari mulut saudara-saudara kita itu, yang aku cintai, I love them, menjijikkan, Bang. Saking saya pernah bilang lu waktu itu masih emosi dulu kan. Ini kata-katamu kalau dikasih anjing, muntah anjing nih. Saking menjijikkannya kata-katamu, menghina aku sebagai saudaramu. I'm your Muslim brother. Kenapa kau hina aku sebagai Dery siluman lah, anak wali setan lah, macam-macam. Why? Bid'ah, khurafat. Pernah juga saya tulis tuh, jangan sampai jempolmu yang bikin saudaramu yang mestinya dapat hidayah muter balik. Iya. Kayak banyak. apa nanti? Nanti dituntut di akhirat. Nanti akan diperlihatkan di akhirat. Nih, siapa yang dapat hidayah gara-gara kita dan siapa yang murtad gara-gara kita. Itu akan dipertanggungjawabkan. Ya, mudah-mudahan kita sebenarnya cuma kesalahpahaman. Mudah-mudahan akan seperti itu dan lebih banyak husnuzon lah ya. Itu ada prosesnya juga. Orang-orang yang dulunya keras sekarang jadi lembut. Banyak kok itu yang saya temukan. Ada Habib Muhammad. Termasuk Anda juga termasuk agak keras di awal dulu. Jadi menurut Anda tapi itu keras-keras tapi masih ada lembut-lembutnya. Iya. Tapi kan Anda tahu anak kerasnya di sisi mana kan? Tapi gini, Ustaz. Bicara lagi ke Bobon nih. Ketika dia memutuskan untuk syahadat, ya sampai sekarang kita belum mendapatkan kesempatan ngobrol Bobon ya karena kita menghormati. Dia sedang menikmati kesendirian. Dan kita hormati itu. Mau berapa lama itu juga ya kita ikut happy syahadat itu senang kan gitu. Maksudnya kok mau menjulurkan tangannya untuk kemudian bersyahadat itu ada atas keputusan apa atau atas kejadian apa yang dan itu mungkin ya itu udah kumpulan dari semua